bin Zubair yang cukup masuk ke dalamnya. Dari jalan besar berapa jauh? 9 kilo. Allahu Akbar. Nah, ana sudah lama dengar namanya. Ana juga udah lama ketemu Ustadz Iqbal menjelaskan tentang ma'had ini. Dan ada Ustadz Luqman juga, dan hari ini alhamdulillah ana bisa sampai ke ma'had ini. Semoga Allah menjaga ma'had ini dan memberikan berkah kepada para ustadznya, para pengurusnya, dan para santri yang belajar di tempat ini. Jamaah rahimakumullah. Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu bahwa pada saat Nabi SAW pulang dari Tabuk, atau ketika ada di Tabuk, berarti ini kejadian pada tahun ke-9 Hijriah. Auf mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Tabuk. Pada waktu itu kita bersama Nabi SAW di Tabuk. Faqala lahu u'dud sittan baina yaday sa'ah. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan, kalian hitung ya, perhatikan ini, ada 6 perkara yang akan terjadi sebelum terjadinya kiamat. Salah satunya dari 6 ini, thumma fitnah la tada'u baitan minal Arab illa dakhalat. Jadi yang ke-6 yang disebutkan, terjadinya fitnah yang tidak ada satupun rumah orang Arab kecuali akan dimasukin oleh fitnah. Dan di riwayat Imam Ahmad disebutkan, yadkhulu harruha baita kulli muslim. Panasnya fitnah ini memasuki setiap rumah orang Islam. Afwan, itu bukan yang ke-6 tadi yang disebutkan. Di tengah-tengah dari yang 6 itu beliau sebutkan fitnah yang akan masuk ke rumah setiap orang Arab. Di riwayat Imam Ahmad, yadkhulu harruha baita kulli muslim. Panasnya fitnah itu masuk ke setiap rumah orang Islam. Kemudian di riwayat Abu Dawud disebut ad-duhaima bi fitnatid duhaima, fitnah yang agak gelap jemaah, yang akan memasuki setiap rumah. La tada'u ahadan min hadhil ummah. Ketika fitnah itu datang, fitnah itu tidak akan meninggalkan satu pun dari umat ini. Yani semua orang Islam akan kena fitnah ini. Illa latamathu latma, kecuali akan ditampar dengan fitnah ini. Subhanallah. Setiap fitnah itu sudah dianggap selesai, tahu-tahu ada yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi. Fitnahnya ini berkesinambungan. Kira-kira apa fitnah tersebut yang masuk ke setiap rumah orang Islam, yang menampar setiap muslim? Para ulama menyebutkan boleh jadi internet fitnah tersebut, boleh jadi medsos. Dan kalau dilihat periode 2022 sampai 2023, pengguna internet di Indonesia itu mencapai 215,63 juta orang. Yang belum pakai internet ini bayi. Itu yang belum pakai internet.
Bagaimana sikap kita? Ini era sekarang disebut era digital. Coba kita merenungkan sejarah era digital ini, jemaah. Dulu orang kalau mau nonton bioskop itu ya harus ke bioskop. Mau nonton film harus ke bioskop. Dulu masih banyak bioskop. Pertanyaannya, berapa bioskop yang tersisa di ujung pandang? Di Makassar. Ada tinggal berapa? Banyak tutup. Muncul setelah itu apa? TV. Yang punya TV itu hanya orang kaya dan hitam putih. Biasanya kalau orang kaya di kampung dulu itu, anak ingat waktu SD, itu satu kampung kumpul di rumah satu orang itu di hari Ahad, hitam putih. Itu pun sudah jadi fitnah gitu. Orang kumpul semua di tempat itu. Setelah TV muncul video, banyak penyewaan video dulu jemaah. Orang nonton video bas. Setelah itu jadi VCD. Setelah VCD, DVD. Antum lihat kemana sekarang video? Udah hilang. VCD dulu di pinggir jalan semua orang jual. Ingat kita di Madinah dulu, teman-teman dari Cina itu, mereka jual VCD itu yang sama layarnya sudah. Bawa dari Cina dia jamaah. Semua hilang, DVD hilang mungkin sekarang, mungkin masih tersisa sebagian. Lalu muncul ini jamaah. Ya, sebelum muncul ini anak ingat di Madinah itu handphone yang pertama anak beli itu 3310 Nokia. Itu sudah ya Allah, bahagia banget ya. Kalau kita nulis SMS jamaah, itu kita belajar waktu itu cara menyingkat. Walaupun kadang-kadang yang dapat SMS gak paham apa ini maksudnya. Karena kita punya dapat apa? Satu SMS itu 160 kata kan? Lebih 1 2 kali hitungannya. Allahu Akbar, berat sekali. Sebelum adanya handphone, kita di Madinah itu pakai wartel. Sekarang ada wartel di sini. Kita pakai wartel, ngantri mahasiswa itu, dan kita telepon orang tua kita sebulan sekali. Kalau datang mukafa'ah itu, uang itu baru kita telepon. 1 menit 11 real. Anak ingat. Jadi kita telepon itu ngelihat itu, ya Allah kok lama banget ngomongnya orang tua ini ya. Ini fulus jalan ini jemaah. Masya Allah, semua itu hilang dan jadi ini. Dan di sini ada isi dunia. Kalau dulu hanya alat komunikasi, dulu hanya untuk telepon, SMS, sekarang enggak. Dan manusia terus mengembangkan di era digital ini karena mereka ingin kemudahan. Manusia itu benar-benar ingin kemudahan. Kalau kita lihat, ya kalau bicara komunikasi, sekarang orang tuanya ada di Madinah bisa tiap hari ketemu sama anaknya, video call. Oh manfaat, iya. Tapi kalau video call sama istrinya orang nggak manfaat, jadi bencana. Itu mungkin terjadi, mungkin terjadi. Seorang anak yang ingin berbakti sama orang tuanya dengan mudah, dia bisa berkomunikasi sama orang tuanya. Ada hadis Nabi SAW jamaah, ya Allah ya, yang ana merasakan terjadi hari ini berkaitan dengan silaturahim. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, bullu arhamakum walau bisalam.
basahi rahim kalian walaupun dengan salam. Masya Allah, berarti kalau walaupun dengan salam kan harus ketemu jemaah. Gimana sekarang saudaranya ada di Jakarta satu, kerabatnya ada di Papua, yang satu sedang kerja di Dubai. Aduh, Masya Allah, ana punya grup keluarga bapak sama keluarga ibu ya. Itu Masya Allah, paman anak kadang-kala pagi cuma Assalamualaikum, lagi sarapan apa pagi ini, kata dia. Waalaikumsalam, keponakan nih. Bas, hampir tiap pagi cuma salamnya. Dan itu terasa hangat ya. Ini teknologi, tatkala kita memanfaatkan semakin banyak pahala. Kalau bicara komunikasi aja gitu, gunakan komunikasi sama kerabat, bikin grup, jadi manfaat. Kalau bicara untuk dakwah, Masya Allah, mengingatkan jamaah, ingat besok hari Senin, jangan lupa puasa sunnah. Besok juga masih masuk bulan Sya'ban pamannya. Antum ada di sini, orang di ujung dunia bisa mendapatkan itu dari antum. Tapi juga ya, kemarin ada yang cerita, dulu Ustadz tempat pelacuran itu ada lokalisasi ya, sekarang tempat pelacuran itu pindah ke sini ya. Kemudian aplikasi untuk bisnis, oh Masya Allah sekarang, makanya banyak iklan-iklan, setiap hari dapat uang 10 juta duduk di rumah. Mau kita jemaah duduk di rumah dapat 10 juta. Dan itu terjadi. Sampai ada kawan, dia itu hidupnya dari handphone. Dia punya bisnis di handphone. Takut tetangganya berpikir dia itu piara tuyul jemaah. Akhirnya dia jualan roti. Sekedar dia jualan roti di rumahnya. Laku nggak ada urusan, karena takut orang apa kerjanya gitu loh. Kok punya mobil, punya apa gitu, seperti itu. Akhirnya dia jualan roti. Kalau sudah mau expired dibagi rotinya sama dia. Karena memang benar, dengan ini antum bisa berbisnis. Mungkin sebagian kita emak-emak sekarang ya, kalau dulu Khadijah radhiyallahu taala anha kirim orang ke Syam dengan barang dagangannya. Sebagai seorang wanita yang mulia, dia nggak kerja keluar mungkin. Sekarang wanita bisa jemaah, dia di rumah. Bisnis itu semua tinggal dikirim dari sini ya. Tapi yang jadi masalah, istri kita juga nggak perlu ke pasar belanja. Tahu-tahu banyak barang datang, apaan ini? Padahal kita nggak pernah nganter dia ke pasar. Allah, ini balak jemaah, jadi balak buat kita. Barang datang kita yang bayarin nantinya. Nah, ini juga menjadi fitnah. Padahal tempat yang paling dibenci Allah itu adalah pasar. Pasar pun ada di sini. Di sini. Dan orang itu kalau sudah melihat pasar jamaah, ini fitnah mata. Soalnya kita ingin beli sesuatu, cari yang muncul itu banyak. Yang awalnya nggak ingin dibeli, jadi beli. Tinggal pencet masuk keranjang ya, keranjang selesai, bang transfer bang. Apaan yang mau ditransfer? Fitnah wallahi ya. Kemudian di era digital ini ada yang namanya fintech. Ya, apa fintech ini cuma finansial teknologi ya. Banyak menjamurnya penyedia dompet digital. Kalau katanya Ustaz Lukman tadi apa, pay later nanti ya, gampang, nggak usah bayar sekarang, apa, beli bayar nanti. Disediakan utang jemaah. Kalau dulu orang cari utang itu sulit, subhanallah, sekarang berlomba-lomba orang menawarkan hutang tanpa jaminan, tanpa
Tanpa apa lagi jemaah? Tanpa gadai, wala apa? Tapi antum menggadaikan kehormatan antum. Ya kalau antum lihat pinjol ini, antum kalau mau pinjol harus apa? KTP, foto. Saya mau berhutang. Kehormatan, wallahi sahih. Antum menggadaikan kehormatan antum dengan pinjol. Makanya dikatakan hutang dari dulu jemaah. Sebelum adanya pinjol dikatakan utang itu hammun bil lail, dhullun bin nahar. Utang itu adalah kegundahan, kegalauan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Dan betul. Bagaimana ketika antum tidak bayar, apalagi utangnya pakai riba, Allah murka sama antum. Ditambah lagi Allah murka sama kita, dihinakan orang yang pinjam itu, disebarkan kemana-mana. Dan itulah era digital yang kita harus pintar-pintar menghadapi fitnah yang ada. Dan manfaat, banyak manfaat di era digital ini. Apalagi kemarin ketika Covid. Nah, Allahu Akbar ya. Ketika Covid itu kajian-kajian diberhentikan. Bahkan Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi pun ditutup kecuali untuk orang-orang yang kerja di dalam. Umroh pun ditutup. Sekolah-sekolah semuanya dengan online. Seakan-akan dipaksa orang untuk memanfaatkan handphone mereka, tapi untuk yang berguna. Kita tahunya dulu mungkin orang pakai handphone ya sekedar untuk telepon apa. Ternyata bisa buat belajar ini. Antum bisa belajar lewat sini. Emak-emak sambil masak dengarkan kajian ya. Lewat sini ya. Ana rasakan nikmat Covid itu, di mana dakwah ini semakin tersebar, tapi kemaksiatan juga semakin tersebar. Yaitulah as-sira' bainal haqq wal batil. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan terus. Maka bagaimana sikap muslim di era digital ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ya tentang mukmin itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Razin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'min mathalun nahlah. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti lebah. Lebah ini hidup di dunia. Lebah itu melihat ada sampah. Lebah itu melihat ada banyak pepohonan. Melihat ada banyak hal-hal mungkin yang buruk yang dia lewatin. Tapi dia nggak berhenti, jemaah. La ta'kul illa tayyiban wa la tada'u illa tayyiban. Lebah itu tidak makan kecuali yang baik. Itu yang harus antum lakukan ketika antum pegang ini. Jangan antum ambil kecuali yang baik. Antum lihat lebah, apa yang dia ambil, jemaah? Yang baik. Pulang ke rumahnya dia taruh yang baik, diambil sama orang yang baik. Itu mukmin. Dan antum harus belajar seperti itu. Kalau itu diucapkan Nabi alaihi salatu wassalam 1444 tahun yang lalu kira-kira, sekarang kita praktekkan. Bagaimana di era digital ini antum menjadi lebah? Silahkan antum masuk ke sini. Kita tuh kadang-kala lihat IG, jemaah. Ya, lihat kajian,
mungkin muncul iklan. Kadang-kala iklan itu game. Bicara game jemaah ya. Siapa yang suka game? Dulu orang kalau mau main game itu biasanya yang yang di apa? Di mall ya. Apa dindong namanya atau apa? Masukin koin ya. Seperti itu. Kemudian game itu berkembang sampai sekarang orang sudah bau kuburan main game. Ana ngelihat di pesawat orang tua, ya Allah, main game. Ini era digital. Seperti itu sama. Ketika antum lihat iklan, antum lewati, antum mau cari yang baik, ya seperti lebah sudah. Tapi yang jadi masalah, sebagian kita jadi lalat, bukan jadi lebah. Kalau lihat ada Quran, skip. Kalau ada satu gambar ada harimnya, tunggu apa ini ya? Oh, lalat. Iya, lalat itu tidak berhenti di tempat yang baik. Lalat itu berhenti di borok, di sampah, itu lalat. Dan sejatinya lebah ini jenis dari ya lalat. Tapi ya maksudnya modelnya kalau antum lihat kurang lebih lah sama, ada sayapnya ya, seperti itu modelnya. Tapi mukmin menjadi lebah, jangan jadi lalat. Antum ambil yang baik, antum taruh yang baik. Save. Apa yang di save? Yang baik. Yang buruk jangan di save. Antum harus benar-benar menjadi lebah. Di riwayat lainnya, di riwayat Imam Ahmad, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, inna mathalal mu'min la kamathalin nahla. Sesungguhnya demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman itu benar-benar seperti lebah. Akalat tayyiban, dia makan yang baik. Wa wada'at tayyiban, dia letakkan yang baik. Wa waqa'at falam taksir walam tufsid, dan dia kalau turun atau dia terjatuh pun dia tidak akan merusak dan dia tidak akan mematahkan apa aja. Allah lebah itu jamaah. Antum lihat berapa banyak bunga-bunga di muka bumi ini yang perlu kehadiran lebah. Lebah itu ambil madunya ya, ambil saripatinya, dia berangkat, bunga itu hilang beberapa hari kemudian menjadi buah. Kok bisa ya lebah? Dan itu antum. Itu antum coba. Tapi untuk menjadi lebah, antum harus berjuang. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Wallahi jamaah, fitnah itu ketika datang, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Fitnah itu membuat antum mudah berubah. Paginya ikut kajian, boleh jadi sorenya sudah kafir. Sorenya datang kajian masih beriman, paginya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia ini. Insyaallah bisa berubah jadi lebah jemaah. Nah, di kesempatan lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mu'min kan nakhlah. Mukmin itu seperti pohon kurma. Ya. Dia gesit
seperti lebah, tapi dia kokoh seperti pohon kurma. Kurma itu daunnya nggak jatuh. Antum kalau lihat kurma itu daunnya nggak jatuh, dipotong daunnya kurma itu. Dan antum kalau lempar kurma dengan batu, semakin antum kencang melemparnya, yang akan jatuh apa jemaah? Buah kurma. Pernah ngelihat pohon kurma melempar batu pada antum? Nggak ada. Mukmin kayak gitu. Dia tidak melemparin batu. Mau dia dilempar batu sama orang, aku akan lemparkan kepadamu buah-buahku. Selalu baik. Mau dicaci, mau dimaki, Allah jemaah. Dan ini di era digital juga, orang ya mudah berbicara, mudah menulis. Dan subhanallah, di antara tanda kiamat itu juga intisyarul qalam, tersebarnya pena. Dulu orang kalau mau nulis di koran itu, ya Allah, siapa yang bisa nulis di koran? Ya hanya wartawan, hanya orang yang punya opini bagus, yang nanti disaring. Kalau nggak bagus kita udah nulis yang nggak ditampilkan di koran. Seperti itu. Tapi sekarang, dulu kalau orang-orang nggak bisa nulis di koran, nulisnya di tembok. Antum lihat dulu banyak orang coret ini di tembok ya. Sekarang antum punya tembok sendiri. Status antum tulis. Orang tinggal tahu. Orang mau sakit hati, tidak sakit hati, kadang-kala kita nggak ngurus. Bahkan di Facebook itu ada wall, tembok, siapa? Nggak perlu lagi cari tembok-tembok di sana. Tapi mukmin kan nahla wa kan nakhla. Nahla pakai ha, nakhla pakai kha. Itu orang beriman. Coba kita lihat perbandingan orang beriman dengan lebah. Kalau Nabi SAW menyebutkan tadi dia tidak makan kecuali yang baik, itu sifat lebah. Dan Rasul SAW mengatakan la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Engkau jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Artinya kita perlu pilih-pilih jemaah, dengan siapa berkawan, di mana kita makan, dan siapa yang kita undang untuk makan di tempat kita. Sebagian orang bangga punya kawan banyak. Engkau bersama siapa berkawan? Bersama lebah atau bersama lalat? Kadangkala kawan-kawan kita itu, na'udzubillah, siapa yang antum follow jemaah? Siapa? Apakah yang baik-baik yang antum follow? Karena kita lihat sebagian orang ini gak suka dengan nasihat. Kalau antum kumpul di satu grup, tahu-tahu antum kirim satu nasihat agama, grup alumni apa, grup kawan-kawan kerja, langsung di ban nanti. Kasih tahu, afwan, ini bukan grup agama. Allahu Akbar. Apa ana salah berada di tempat ini? Ya. Yang dibicarakan hanya urusan dunia. Ada satu kawan cerita, dia punya grup. Dia hobi dengan salah satu merek mobil. Akhirnya ada grup itulah. Era digital orang sudah mudah. Semua orang punya kelompok dengan hobinya masing-masing. Dia ngomong, na'udzubillah Ustaz, itu grup Ustaz, isinya maksiat. Nanti ada satu mengatakan, ana baru dapat cewek bagus ini, siapa yang mau pakai? Ini nomornya. Ana ngomong kayak gini ya. Ketika datang nasihat agama, langsung semuanya menyerang. Ini bukan grup agama. Oh, ini berarti tempatnya lalat. Antum mau terus bergabung di sana? Boleh. Tapi tetap antum jadi lebah.
Kasih yang baik-baik di sana. Mereka nanti mungkin akan blokir antum, nggak apa-apa. Tapi antum jadi lebah. Kemudian kalau bicara lebah tidak meletakkan, dia ambil yang baik, yang keluar dari lebah yang baik. Orang beriman ketika antum di era digital ini, jaga lisan dan jaga tulisan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Lebah itu kalau nggak ada yang baik ya udah, dia tinggalin. Kalau antum hendak memberikan komentar, menulis sesuatu, antum coba pikir dulu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang keluar melainkan ada yang menjaga dan mencatatnya. Maka ucapkan yang baik. Khususnya buat teman-teman nih, teman-teman yang mungkin suka melihat komentar dan suka mengomentari orang. Ada orang-orang bodoh yang kalau antum ladenin, antum akan lebih bodoh dari dia. Maka ada satu kawan, satu mahasiswa, dia ngomong, "Ustaz," dia WA, "Ustaz, ada satu orang yang komentar buruk tentang antum Ustaz. Ini ana ngomong, nggak usah dikomentari. Idza nataqa as-safihu fala tujibhu." Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang bodoh berbicara jangan dijawab. Fa khairun min ijabatihi sukutu. In kallamtahu farrajta anhu wa in khallaitahu kamadan yamutu. Jawaban yang paling baik buat dia itu diam. Kalau engkau bersuara, seneng dia jemaah. Makanya orang yang komentar buruk ini nanti dia akan balik lagi jemaah. Dia akan lihat, kok nggak ada yang komentar ya? Lihat lagi. Nanti dia balik lagi, loh kok nggak ada ya? Mati penasaran dia jemaah. Gak ada yang jawab komen dia. Dan kita harus, inilah era digital, antum harus pinter jadi mukmin, bener-bener jadi lebah. Ini perlu dijawab atau dia biarin. Ada orang-orang yang tidak perlu dijawab jemaah. Pernah ada anak bikin video waktu itu tentang tembok ratapan di Palestina. Terus ana nggak lihat apa hasilnya ini itu. Tahu-tahu teman-teman di kantor, Ustaz jangan lihat komentarnya yang apa? Yang video tembok ratapan Ustaz. Mereka ngomong jangan lihat dan akhirnya orang itu kalau dilarang jadi penasaran. Ya Allah jemaah, komentarnya ini Ustaz iblis, ini Ustaz setan apa? Allah ini katanya teman-teman, ya nyesel anak baca jemaah. Tapi udah baca kita. Tapi memang biarin, jangan dijawab. Karena ada kondisi orang-orang yang memang perlu didiamkan. Dan antum merasakan kalau antum didiamkan seperti apa. Ya, mati penasaran. Itu cara yang seharusnya kita belajar. Kalaupun antum mau jawab, jawab dengan baik. Karena sebagian ikhwan ini kalau sudah jawab komentar yang ada perang komen, keributan antara netizen sama warganet, mas bro sama mas apa tidak tahu sudah. Maka tolong antum benar-benar jadi nahlah. Orang mukmin tidak berbicara kecuali yang baik. Ketika antum marah, malahan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seseorang marah, diam. Kemudian kalau kita lihat nahlah ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan,
Nahlah itu bekerja sama, nggak kerja sendirian. Pernah ngeliat lebah kerja sendirian ya mah? Bikin rumah sendirian, ya, taruh madu sendirian, nggak ada. Maka kita harus di masa seperti ini menghidupkan at-ta'awun, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini fitnahnya besar, fitnah sekarang ini. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin untuk mukmin lainnya itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha, saling menguatkan kita ini. Bukan saling sikut. Enggak. Ana dapat potongan video, subhanallah jemaah. Melihat bagaimana dia membangun rumahnya, lebah itu. Yang satu bawa ini, yang satu ini terus sampai jadi. Tapi di era digital ini interaksi itu kurang. Sampai di masjid pun antum akan dapatin orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak saling mengenal. Nah, antum siapa nama antum? Ya, Awaluddin. Antum kenal sama yang di kanan antum? Belum. Ini gimana? Punya kawan, anak punya kawan banyak Ustaz di Facebook Ustaz. Di masjid kawannya, Anda tidak tahu. Coba kenalan dulu antum sama dia. Nah, semuanya jamaah, semuanya kenalan. Coba sama yang di kanan kiri. Betul. Anak nggak akan mulai sampai antum kenalan. Nah, anak bentar lagi ada tanya, anak akan tanya. Antum, siapa namanya? Haris. Udah kenal sama yang ini? Sama yang ini? Enggak. Kenapa nggak mau kenalan sama dia? Jamaah, kenalan. Kalau kenalan itu siapa namanya? Oke. Yang kedua, dari mana? Yang ketiga, mungkin usaha bisnis. Antum kerjanya apa? Dan subhanallah, ketika mereka kerjasama ketemu sama teman, oh sama antum kerjanya sama anak. Waduh, ini saingan. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Kaifa antum idza futihat alaikum al-Faris war-Rum?" Bagaimana sikap kalian kalau Persia dan Romawi ditaklukkan buat kalian? Kata Abdurrahman bin Auf, nakunu kama qala Allah. Kita akan menjadi orang seperti yang Allah inginkan, yang Allah firmankan. Kata Nabi SAW, awa ghaira dhalik. Mungkin gak seperti itu, kata Nabi SAW. Tatanafasun, thumma tatahasadun, thumma tatadabarun, thumma tatabaghadun. Kalian akan bersaing. Kemudian persaingan itu akan mengantarkan kepada hasad, iri, dengki. Padahal saudara kita butuh sama dia. Enggak, gara-gara urusan dunia ini. Kemudian kalian akan saling memberikan punggung, enggak bertegur sapa. Kemudian setelah itu akan saling membenci. Antum lihat itu lebah saling membenci? Enggak. Maka di era digital ini orang sudah bisa berjumpa lewat internet, tapi tetap seperti Nahlah, kita butuh sama saudara kita jemaah. Kalau antum datang kajian sampai assalamualaikum, ahlan dari mana, ngobrol sama dia. Memang di antara tanda-tanda kiamat itu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal. Kita perlu kenal sama saudara kita.
Kemudian jamaah, sifat orang beriman itu dia senantiasa memberikan manfaat. Ketika Nabi SAW ditanya, man khairun nas, siapa orang yang paling baik? Di riwayat lain dikatakan man ahabbun nas ilallah, siapa orang yang paling dicintain Allah? Siapa jemaah? Masya Allah, kasih hadiah buat antum. Kasihkan ke beliau. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintain Allah, yang paling baik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan antum lihat yang namanya lebah, dia bermanfaat jemaah buat orang lain. Dia nggak merusak, dimanapun dia datang dia tidak merusak. Antum datang ke tempat kumpul sana, antum letakkan kebaikan di sana, antum berikan manfaat buat orang lain. Dan inilah yang harus kita lakukan sekarang dengan media yang ada. Kalau antum tidak bisa ceramah, antum ambil potongan ceramah ustaz. Kalau antum bukan seorang alim yang bisa menulis, antum ambil potongan hadis Nabi SAW yang disusun oleh ustaz, tampilkan di status antum, taruh di IG antum. Jangan hanya menjadi konsumen, enggak. Antum harus memberikan manfaat. Kebanyakan kita itu hanya ya nonton, kalau nggak nonton dia ngelihat, enggak. Antum harus berubah. Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Tiap hari antum ambil satu ayat, antum upload. Nggak ada yang nonton Ustaz. Yang penting antum beramal dan berbuat. Malu. Allah akan lihat amalan antum. Jangan berpikir orang yang ngelihat, alhamdulillah. Ada yang ngelihat, alhamdulillah. Nggak ada yang ngelihat, antum punya grup keluarga mungkin seperti itu, antum bisa taruh satu ayat, satu hadis, ambil dari kitab Riyadhus Shalihin ya. Sudah ada, antum potong taruh. Sabahul khair, satu hadis hari ini. Lakukan terus jamaah. Kita perlu menenggelamkan jamaah yang namanya media sosial ini khususnya dengan kebaikan. Orang semakin banyak madunya, lebah semakin banyak madunya, semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Dan antum berikan manfaat. Jadilah orang yang berkah dimanapun antum berada. Ahibati fillah, ana sampai jam berapa Ustaz? Oh, tinggal 2 menit lagi jamaah. Kemudian di era digital ini, innamal a'malu binniyat. Tolong antum semua punya niat baik. Ketika antum buka IG, buka Facebook, buka Twitter atau apapun, tolong antum pasang niat. Antum mau ngapain sih? Antum mau ngapain? Karena insya Allah ketika orang punya niat baik, Allah akan mudahkan kebaikan buat dia. Kemudian hadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Antum ketika melihat, Allah itu ngawasin antum. Kalau antum belum mampu untuk menghadirkan pengawasan Allah, antum jangan sendirian di kamar, di apa, antum keluar. Soalnya paling tidak kita butuh saudara kita yang mengingatkan kita. Sebagian kita lebih takut dengan pengawasan manusia daripada pengawasan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau dapat faedah, dapat ilmu, segera diamalkan. Jangan ditunda-tunda. Tadi ana sampaikan, satu hari satu manfaat. Tiap hari antum lakukan. Bismillah. Antum mungkin lihat semut jalan bareng, antum video.
Antum ucapkan subhanallah, ini ciptaan Allah jamaah. Bagaimana dia dapat bekerja sama? Sedangkan kadang-kala kita tidak apalah manfaat, yang penting tiap hari satu manfaat. Barakallahu fiik. Jamaah. Baik, fadhal kalau ada yang ingin bertanya. Nah. Ada yang mau nanya? Itu yang sebelah sana dulu. Nah, silahkan Bapak. Oh, dihidupin dulu. Yang bawah. Yang bawah? Ya, itu udah hidup. Bismillah. Silahkan. Bohong-bohongan mic-nya ini. Langsung aja. Langsung Pak, langsung aja. Nggak hidup dia itu. Terkait masalah tasawuf, saya pernah mendengar bahwa ada riwayat dari masuk mengatakan bahwa ketika Nabi hidup, maka kami membaca tasawuf dengan ucapan dengan nama asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nabi wafat, maka kami dan para sahabat yang lain akan membaca tasawuf dengan nama Assalamualaikum. Mana? Saya Umar bin Khattab kami keluarga Rasulullah SAW dan tasawuf tersebut mengucapkan Assalamualaikum. Mana yang paling benar di situ ucapan itu atau ucapan? Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, kayaknya Ustadz Iqbal yang bisa jawab itu. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ada hal-hal yang terjadi khilaf di antara mereka dan dua-duanya sebenarnya boleh, nggak ada masalah. Tetap kita mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi atau assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum. Baik. Ini jamaah tunggu. Ada pertanyaan tertulis. Saya Abu Nuh dari Polman. Palman apa Polman? Berapa jauh dari sini? Allahu Akbar, jauh jemaah. Niat saya ingin menghadiri tabligh akbar Ustaz, tapi qadarullah istri saya melahirkan. Minta doanya Ustaz kepada untuk anak pertama kami yang baru lahir, namanya Nuh Al-Faria Bani Saiful. Masya Allah. Terus siapa yang tulis suratnya ini? Mana yang tulis surat? Anda mau kasih hadiah? Oh Masya Allah, kirimkan ke. Nah, ya jamaah tadi innamal a'malu binniyat. Allahu Akbar jamaah. Berapa banyak amalan yang kecil gara-gara niat jadi besar. Niat baik, mau datang kajian, tapi nggak bisa datang kajian karena ada yang diurusin, insya Allah sudah dicatat. Pernah ketika perang Tabuk, itu sebagian sahabat mau ikut perang sama Nabi ditolak alaihi salatu wasallam karena nggak ada kendaraan buat mereka. Akhirnya mereka nangis ya udah tinggal di Madinah. Ketika pulang dari Tabuk, jarak 700 km ya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna bil madinati la rijalan masirtum marsiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Di kota Madinah itu ada laki-laki, ada beberapa laki-laki yang tidak ada satu lembah yang kalian potong, satu jalan yang kalian lewatin melainkan mereka bersama kalian. Itu sahabat mengatakan wahum bil Madinah ya Rasulullah. Mereka di Madinah, mereka nggak ikut panas, nggak ikut capek. Iya, wahum bil Madinah. Habasahumul uzur. Mereka ada yang menghalangi mereka. Maka tolong selalu berniat baik jemaah. Barakallahu fikum. Baik, tafadhal. Masya Allah. Baik, yang keras suaranya. Nggak usah pakai mic sudah. Ustaz, kami mohon nasihatnya sebagai anak muda dan senantiasa istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Antum masih muda, yang lainnya udah tua.
Sama, kita masih muda semuanya ya. Iya jemaah, muda itu ada masanya. Puncak masa muda itu umur berapa? Umur 40 tahun. Itu sudah puncaknya masa muda yang sudah mau habis ya. Dan buat anak-anak muda, segera menikah. Kata Nabi SAW, ya ma'syaros syabab. Ini nasihat Nabi langsung Anda bacakan buat antum. Wahai kaulah muda. Yang tua jangan dengerin, ini buat yang muda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, hendaklah menikah. Falyatazawwaj. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena nikah itu akan menjaga antum, menjaga pandangan mata antum. Mudah menundukkan pandangan. Ada perempuan lewat, punya istri, insyaallah. Ada perempuan nggak punya istri, ya Allah, anaknya siapa? Bantu. Nah, aghaddu lil basar wa ahsan lil farj, lebih menjaga, lebih menjaga. Maka nasihat anak buat anak muda, segera menikah. Nikah itu tidak bertentangan dengan antum kuliah. Jangan dipikir, oh masih kuliah. Nggak ada urusan masih kuliah. Mampu nikah, bismillah. Ketika nggak mampu, puasa. Itu nasihatnya buat anak muda. Ustaz, nggak kuat puasa, nggak kuat nikah, antum cari utangan sama mertua. Mana mertua yang mau mengutangkan putrinya sama antum, nggak apa-apa. Boleh nikah dengan kredit. Boleh Ustaz Iqbal. Boleh di sini. Ada di sini. Antum cari mertua yang baik hati. Nah, menikah jemaah. Benar-benar ana melihat fitnah terbesar buat anak muda itu apa? Wanita. Benar. Dan Nabi sudah kasih solusi. Dan solusi itu adalah solusi yang paling manjur. Yang tidak mampu, puasa. Ana sudah puasa Ustaz, tapi masih belum terjaga pandangan mata. Antum kemana? Ke pasar Ustaz. Wow. Mulai besok antum ke pasar hewan. Insya Allah nggak ada yang. Kalau pasar hewan masa akan tergoda antum jemaah. Astagfirullah, insya Allah aman. Jadi kita itu harus tahu diri. Kalau memang terfitnah dengan wanita, aduh syahwat ini itu macam-macam, ya ke pasar hewan, ganti pasarnya, insya Allah terjaga. Artinya di masa seperti ini, antum ketika pengen handphone, antum lihat apa yang mau dilihat di sana, karena ada banyak fitnah di situ. Kemudian yang kedua, baca doa. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Nabi baca doa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan telingaku, pendengaranku, penglihatanku, lisanku, hatiku, dan kemaluanku, air maniku. Itu ya Allah. Minta sama Allah. Dan menjauhlah dari tempat-tempat fitnah. Terus belajar ilmu. Tiap hari usahakan baca Quran, walaupun satu ayat. Tiap hari baca aja, sama artinya. Karena Quran ini termasuk yang menjaga kita. Dan Allah mengatakan tentang Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Barakallahu fiik. Sudah cukup Ustaz? Insyaallah kita lanjut jemaah. Masa Ustaz harus berangkat lagi ke masjid mana? Kuba 99, insyaallah. Insyaallah kita lanjut di situ. Anak yang paling jauh siapa di sini? Antum dari mana? Oh, yang tanya dulu kita kasih. Yang tanya kasih dulu Ustaz. Mana Bapak yang tanya tadi? Mana? Paling jauh dari mana? Mana? Oh enggak, yang Palu. Masya Allah, itu Palu. Bertiga. Ada yang lebih jauh dari Palu? Kasih Palu 3. Nah, nggak ada. Kendari jauh.
Ana cuma 1 jam Kendari. Naik pesawat itu kasih Ustaz. Yang Palu Ustaz. Kasih 2 lagi Palu. Mak-mak ada yang dari Palu. Padang. Dari Padang datang kerja ke sini. Yang datang kajian dari mana? Manjini. Jauh. Sidrap. Udah habis hadiahnya. Itu sidrap, kasih yang sidrap. Nanti jamaah hadiahnya sudah habis nih. Yang selesai baca kasihkan yang belum baca nanti jamaah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.